Hello everyone, my name is Hotmail Mutaratamba as an investor in PT AKP 6D. Hi everyone, my name is Keisha Nayara Salsabila as a head of accounting department in PT AKP 6D. Hello, I'm Alia Nazifa as the CEO in PT AKP 6D. Hello everyone, my name is Widi Winata as an internal auditor in PT AKP 6D. We are from Group 2. This is assignment from Mr. Rizky Syaputra, SAMSC, CPA, CRA, CRP, CERA. Happy watching! Masuk. Selamat pagi Bu, ini berkas kita Bu, laporan keuangan kuartal akhir tahun yang sudah saya rekam Bu sesuai permintaan Ibu. Oke Bu. Loh, Widi, ini laba bersih kita kok cuma 2 miliar? Gak salah hitung? Tidak Bu, saya sudah hitungan bagiannya Bu. Kan penjualan kita juga memang menurun 30% Bu di tahun ini karena ada pesaing baru kita. Kemudian kita juga melakukan perbaikan mesin yang membuat biaya operasional kita naik Bu. Aduh Widi, kamu nggak tahu investor utama kita, Bu Nian, besok datang ke perusahaan kita. Kalau dia lihat laba kita cuma 2 miliar, gimana dia mau menginvestasikan dana sebesar 50 miliar ke perusahaan kita? Jangankan dapat bonus akhir tahun, divisi kita semuanya bisa didepak sama Bu Alia. Maaf Bu, tidak bisa Bu, ini kan sudah kondisi perusahaan kita Bu. Mau bagaimana Bu, angkanya kita naikkan Bu, tapi kondisi relatifnya kan sedang rusuh Bu, perusahaan kita. Kita bisa Widi, kita ubah angkanya. Di draft ini, tolong kamu naikkan laba bersihnya jadi 12 miliar. Maksud Ibu, kita udah dressing Bu, kan itu kejahatan manipulasi data. Kayak mana nih kita menutupi pembukuan kita Bu, nggak ambang-ambangnya Bu. Caranya gampang Widi, masukkan sisa barang di gudang yang belum laku sebagai pendapatan diterima di muka. Lalu, penundaan bayar utang ke vendor senilai 5 miliar jangan dimasukkan sebagai kewajiban periode ini. Pindahkan aja ke kuartal tahun depan, beres kan? Besok pagi, laporan keuangan kita bakalan sangat hijau dan sehat dan cantik besok pagi. Tapi Bu, itu kan melanggar standar akuntansi Bu. Kalau nanti misalnya ada auditor eksternal melakukan pemeriksaan Bu, kan kita bisa kena pidana Bu. Auditor eksternal itu urusan nanti Widi. Yang penting kita selamat dulu dari investor besok. Kamu mau jadi pahlawan kesiangan, terus kita semua di PHK. Sekarang kerjakan apa yang saya suruh. Ganti angkanya jadi 12 miliar. Baik Bu, siap saya kerjakan Bu sesuai dengan tadi Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Aduh, gimana ini? Bu Kaisang jadi naikkan lah bayar dari 2 miliar ke 12, kan gak masuk akal dipikir. Cobalah 2 miliar, mana suruh penjualnya diakui lagi di gudang, belum dijual, suruh lagi utang tutup. Coba nanti kalau diperiksa, kan bisa kena pecah jadinya saya. Bu Kesha, Bu Kesha. Laba 2 miliar. Gimana coba investor mau percaya? Semoga aja bisa itu memperbaiki labanya. Ibu Martian, Bu, silakan dulu Bu. Terima kasih. Pagi Bu.
Selamat pagi Bu Admian. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Seperti yang sudah saya janjikan, PT AKP 6D tetap menunjukkan performa yang luar biasa tahun ini. Silakan Kesha presentasikan laporan kuartal akhir kita. Terima kasih Bu Aliyah dan Bu Arnian. Bisa dilihat di layar dan di berkas yang kami bagikan. Di tengah kondisi pasar yang menantang, divisi keuangan kami berhasil mencatat laba bersih sebesar 12 miliar untuk kuartal ini. Ada kenaikan signifikan dari proyeksi awal. Angka yang sangat impresif Bu Alia. Laba 12 miliar di saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini benar-benar luar biasa. Tentu saja Bu Admian, manajemen efisiensi kami berjalan sangat ketat tahun ini. Tunggu sebentar. Bisa dijelaskan kepada saya? Di sini tertulis laba perusahaan 12 miliar. Tetapi kenapa di cash flow uang tunai real yang masih ternyata sangat tipis? Dan kenapa nilai persediaan barang dagang kalian melonjak drastis tapi tidak sebanding dengan biaya pengiriman? Itu Bu Arnian. Itu karena banyak dari klien besar kami yang pembayarannya menggunakan sistem termin jangka panjang. Jadi pendapatannya sudah kami akui di depan, meskipun uang tunainya baru akan masuk bulan depan. Diakui di depan, nilainya sampai 10 miliar. Setahu saya, menurut peraturan akuntansi tidak diizinkan untuk mengakui pendapatan sebesar itu. Apalagi barangnya belum keluar dari perusahaan kalian. Kesha, apa yang dimaksud Bu Admian? Laporan ini sudah valid dan diaudit internal kan? Valid Bu, tentu saja valid. Widi, staf saya yang melakukan rekapitulasi, bisa menjaminnya. Ya kan Widi? Mohon maaf Bu, saya tidak bisa berbohong lagi. Sebenarnya laporan yang ada di Ibu itu sudah mengalami window dressing Bu. Widi, jaga bicaramu. Jangan bicara sembarangan di depan investor. Kesha diam. Widi lanjutkan. Apa maksud kamu? Ini Bu, laporan keuangan yang asli Bu. Sebenarnya Bu, laba kita itu hanya 2 miliar Bu. Namun atas perintah Ibu Kesha, saya disuruh tuh memasukkan barang gudang yang belum terjual sebagai pendapatan Bu. Dan untuk menyembunyikan utang vendor sebesar 5 miliar agar laporan kami terlihat bagus Bu. Luar biasa. Jadi saya hampir menginvestasikan dana saya sebesar 50 miliar ke perusahaan yang bahkan laporan keuangannya penuh dengan bedak palsu. Ini penipuan Bu Alia. Bu, tolong dengarkan saya dulu Bu. Saya melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Jika investor menarik dana, maka perusahaan kita akan kolaps Bu. Saya hanya memoles sedikit angkanya agar kita bisa bertahan. Memoles sedikit kamu bilang, kamu nggak tahu dampaknya. Bu Admian gak hanya membatalkan investasinya, tapi juga melaporkan perusahaan kita ke OJK atas dugaan manipulasi laporan keuangan. Nama baik perusahaan kita hancur dalam 1 hari karena keserakahanmu. Maaf Bu Alia, saya panik karena target kuartal ini turun. Saya takut dipecat. Sekarang kamu benar-benar saya pecat secara tidak hormat. Dan bersiaplah karena tim hukum perusahaan akan mengawal kasus ini sampai ke pengadilan. Tindakan window dressing kamu itu adalah kejahatan serius. Sekarang kemasi barang-barang kamu. Widi, terima kasih. Kamu telah mengambil keputusan yang sangat sulit. Membongkar kecurangan atasanmu sendiri di depan investor membutuhkan keberanian yang luar biasa. Sama-sama Bu, saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai auditor Bu. Laporan keuangan itu adalah cermin dari kesehatan perusahaan Bu. Jika cerminnya sedang kita buat rusak dan palsu, maka sama saja kita sedang menunggu perusahaan ini benar-benar hancur dari dalam Bu. Kamu benar. Mulai besok saya tunjuk kamu sebagai pejabat sementara kepala bagian akuntansi. Tolong bantu saya susun laporan keuangan yang jujur dan apa adanya. Kita hadapi badai ini dengan integritas, bukan dengan kebohongan. Baik Bu Alia, terima kasih atas kepercayaannya. Dengan senang hati saya siap membantu.
tahunku hancur sia-sia cuma karena keegoisanku untuk targetku sendiri. Andai aku nggak coba-coba buat mempercantik laporan keuangan perusahaan, pasti nggak akan jadi kayak gini akhirnya. Pasti aku masih ada di perusahaan itu. Cuman karena keegoisanku, semuanya jadi kayak gini.